kebetulan kami di AIMI mulai Agustus ini, kan Agustus itu adalah pekan menyusui awalnya ya, setiap tanggal 1 dan 7 Agustus itu adalah pekan menyusui sedunia, dan selama bulan Agustus di Indonesia kita juga masih menyebutnya bulan menyusui nasional. Nah, sejak Agustus ini karena pandemi, kami biasanya punya kelas-kelas, kalau sebelum pandemi itu kelasnya offline, tatap muka, tapi kita bikin kelasnya sudah online, setiap weekend kelasnya ada. Dan itu temanya beragam, mulai dari persiapan menyusui ketika hamil, lalu awal hari-hari pertama yang menentukan, lalu tema tentang tantangan-tantangan menyusui, dan kita juga ada kelas-kelas sesi-sesi yang membahas tentang MPASI. Jadi sebenarnya nggak ada alasan buat ibu-ibu dan keluarga untuk nggak bisa belajar. Sebenarnya kalau punya handphone, itu bisa belajar, dan semua orang hampir di mana-mana sekarang punya handphone, dan itu sebenarnya bisa dilakukan dan sambil berdonasi juga ke AIMI. Nggak mahal juga sesinya, hanya 50.000 aja, dan itu untuk menjalankan roda organisasi. Nah, dia mulai jualan tuh, dia mulai jualan yang bermanfaat. Apa ya dok ya? Saya mau nambahkan satu hal lagi tentang masalah cukup nggak sih cuman ASI doang sampai 6 bulan, insya Allah cukup mas. Gitu loh ya, karena ini sudah lewat suatu penelitian, udah suatu hal yang normally begitu ya. Nah, yang menjadi problem adalah sekali lagi ibu ini tidak memahami caranya mengosongkan payudaranya. Biasanya susu yang muncul terakhir, jadi ada susu depan, ada susu belakang ya Mbak Nia ya. Betul. Yang banyak lemaknya. Nah, banyak orang mengatakan tapi anak saya tuh nggak nambah-nambah nih. Kayaknya berat badannya kurang. Mungkin nyusunya belum puas sampai susu yang terakhir. Ya, jadi hanya nyecep-nyecep bagian luar, lalu kemudian anaknya malas pindah lagi ke tetek sebelahnya, nyecep sampai akhirnya keseluruhan air susu itu tidak keluar dengan sempurna. Nah, barangkali komposisi susu seperti ini yang barangkali orang tua juga mesti belajar bagaimana caranya memberikan susu sehingga susu awal sampai dengan susu akhir yang disedot sama anaknya itu betul-betul terkonsumsi dengan baik. Nah, ntar dulu, karena saya sebagai dokter, saya mau ngomong satu hal. Ada beberapa kasus, betul, ada beberapa kasus di mana memang formula perlu ngambil alih. Ya, misalnya nih, anaknya punya gangguan genetik. Ya, anaknya punya masalah absorpsi, ya, ibunya meninggal misalnya, dan nggak ada ibu persusuan ya misalnya ya kan, belum ada donasi ASI, ya masih terbelakang banget, belum ada donasi ASI gitu loh ya. Barangkali itu saatnya memang formula bisa masuk, tetapi tentu saja ini kan kasus yang 1 dari 1 juta barangkali Mbak Dia ya. Dan menambahkan sedikit dok, tadi dokter, aku senang dokter mengangkat soal formula, pemberian formula pada kelainan genetik. Pada kelainan genetik penyakit anak tertentu, memang ada yang harus nggak bisa minum susu, nggak bisa minum ASI, karena dia anaknya tuh nggak bisa mengolah enzim, nggak bisa mencerna, nggak bisa mencerna laktase yang ada dalam ASI di badannya dia. Dan ini anak-anak seperti ini kasusnya sangat-sangat langka. 1, dan nggak bisa minum formula yang ada di pasaran ini, nggak ada. Betul. Khusus spesifik, bahkan mungkin import, karena nggak bisa dijual bebas dan sangat mahal. Jadi nggak bisa pakai beli di Indomaret, nggak dibeli di minimarket sebelah, di warung sebelah, di toko minimarket, nggak bisa, nggak ada barangnya. Jadi ini yang harus disadari, dan kadang-kadang banyak orang tua ketika anaknya sudah kesulitan menyusui, mereka udah langsung aja potong kompas beli formula. Ini juga salah. Harusnya mereka mencari tahu. Sama kayak anak demam, sakit ya kita cari tahu dulu kenapa dan cari bantuan untuk mengatasi sakitnya, bukan lantas membeli formulanya gitu kalau nggak bisa menyusuinya gitu. Jadi cari bantuan dulu. Banyak konselor menyusui sekarang, silakan konsultasi gitu. Jadi bukan lantas serta-merta langsung memberikan formula. Tetapi tantangan di lapangan seringkali hari-hari pertama itu kan menentukan habis melahirkan. Cuma seringkali di hari-hari pertama itu juga ibu-ibu ini udah tidak mendapatkan dukungan yang positif, kayak tadi dipisah antara ibu dan anak, lalu ibunya tidak dikasih tahu cara pelekatan yang baik, tidak didampingi, tidak dipuji, tidak diangkat percaya dirinya oleh tenaga kesehatan. Belum lagi fasilitas kesehatannya pas pulang ibunya dapat tas isinya goodie bag isinya 1 kotak atau 1 kaleng susu. Kalau ada yang susah nanti bayinya nangis-nangis, silahkan dibawa dan dicoba. Nah, 1 kali aja anak sudah dapat itu, ibunya ngelihat anaknya tidur pules karena susah mengolahnya ya, susu formula itu karena
lebih tidak mudah dicerna, biasanya dia lebih tidur lebih panjang, bukan berarti itu baik. Nah, akhirnya ibunya mikir, oh bener ASIku jelek, ASIku kurang, mendingan minum itu anaknya anteng daripada daripada dia netek sama aku. Akhirnya perlahan tapi pasti produksi ASInya kurang karena permintaannya tidak banyak, tidak optimal, tidak efektif. Dan kalahlah badan ibunya sama si formula tadi yang hadiah itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.